apakah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka itu sudah memenuhi syarat bukti atau tidak? Belum masuk ke sana, gitu. Belum masuk ke ranah itu. Gitu. Hmm. Jadi baru mempersoalkan bahwa permohonan Hasto itu belum memenuhi syarat. Cuma tadi permintaannya harus jelas dalam perkara yang mana diajukan pra peradilan. Nah, tapi kalau sudah ditolak itu nggak bisa lagi, ya Oke. tidak bisa lagi itu apa pra peradilan diajukan. KPK juga pasti berhati-hati, ya pasti tidak sembarangan ya menetapkan Hasso, apalagi kan Hasso juga bukan orang sembarangan juga, ya artinya dia bagaimana juga tokoh masyarakat. Halo, selamat malam saudara. Anda menyaksikan Tribun News on Focus bersama saya Agung Laksono. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait status tersangka. Hakim menilai seharusnya Hasto mengajukan dua permohonan pra-peradilan. Karena itulah Hakim menegaskan gugatan dinyatakan tidak beralasan hukum dan status tersangka Hasto oleh KPK dinyatakan sah. Hakim juga menyatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Dan untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Halo, selamat malam Bang Fikar. Selamat malam. Oke, Agung. Baik, sebagai pengantar Bang Fikar, bagaimana Anda melihat putusan pra-peradilan yang dijatuhkan hakim atas perkara Hasto ini? Ya, saya kira putusan pengadilan itu sudah cukup beralasan ya, karena apa namanya, perkara ini sudah cukup lama sebenarnya, ya sudah cukup lama, dan beberapa orang yang tersangkutnya sudah dihukum, bahkan sudah menjalani hukuman dan sudah keluar gitu ya, sudah di luar. Nah, karena itu mungkin ada faktor-faktor lain gitu yang kemudian apa namanya, baru pada awal-awal ini kemudian perkara itu dimulai lagi gitu ya. Saya kira, saya tidak tahu hambatannya apakah hambatan politis atau hambatan teknis. Kalau teknis saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Tidak ada hambatan teknis yang berarti gitu, karena secara hukum ada dasar hukumnya gitu ya, dan sudah cukup dasar hukumnya. Nah, cuma persoalannya adalah apakah KPK-nya mau menetapkan itu atau tidak. Nah, kan seperti diketahui, KPK itu kan tidak hanya terdiri dari para penyidik dan penyelidik dan penuntut umum saja gitu ya, tapi ada yang paling tinggi adalah para komisioner. Nah, artinya kalau komisionernya tidak menghendaki, ya perkara sekuat apapun yang sudah diolah oleh para penyidiknya, ya tidak mungkin bisa diajukan ke pengadilan gitu, karena komisionernya tidak menyetujui. Nah, itu yang jadi soal di situ. Nah, karena itu sebenarnya harus juga ada kerja yang aktif dari Dewan Pengawas gitu ya. Dewan Pengawas itu mengawasi hal-hal seperti ini gitu. Mestinya ini sudah sejak dulu diajukan perkara, tapi kenapa nggak jalan gitu ya. Nah, itu kan artinya ada mandek di tingkat komisioner. Nah, komisionernya yang harus mestinya juga dipersoalkan begitu, Mas. Baik, ini hakim kan menilai seharusnya Hasto mengajukan dua permohonan pra-peradilan, Bang Fikar, dan menganggap bahwa pra-peradilan Hasto kabur dan tidak jelas. Kalau secara aturan hukum pidana, artinya kalau pra-peradilan Hasto diajukan untuk dua laporan, apakah ini memungkinkan akan diterima pengadilan, Bang Fikar? Iya. Eh, Persoalannya bukan diterima atau tidak diterima, bukan di Hmm. situ ya. Persoalannya adalah eh, Hasto ini akan menguji ya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh KPK. Nah, upaya paksa itu adalah menetapkan orang sebagai tersangka, menangkap, menahan, menyita, ya, menyita barang dan sebagainya. Itu namanya upaya paksa, dan itu bisa dipersoalkan di pra peradilan. Nah, yang Hmm. dipersoalkan oleh Hasto adalah penetapannya sebagai tersangka gitu. Jadi prosedur penetapan Hasto sebagai tersangka itu yang digugat di pra peradilan gitu, Hmm. dianggap tidak sah gitu. Hmm. Nah, sekarang hakim yang memutuskan ketika memeriksa itu, kan ada dua yang dia diperiksa sebenarnya. Hmm. Yang pertama, apakah permohonannya sudah mencukupi syarat, memenuhi syarat gitu ya permohonannya. Itu yang kedua, apakah objek dari permohonan ini, yaitu penetapan KPK sebagai tersangka itu sudah memenuhi syarat juga berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan sebagainya. Nah, itu ada
Jadi ada dua wilayah. Nah, ternyata Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memilih yang pertama, ya, bahwa menurut dia permohonan yang diajukan oleh Hasto ini tidak memenuhi syarat, ya, karena di dalamnya ada sebenarnya ada dua perkara yang harus dimohonkan. Nah, itu tafsir sebenarnya, ya, tafsir hakimnya seperti itu. Meskipun apa yang dipersoalkan kan sebenarnya satu upaya hukum menetapkan Hasto dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka. Nah, tinggal dilihat di dalam surat panggilannya sebagai tersangkanya itu di perkara yang mana gitu. Ya, nah kalau di panggilan pokoknya perkara yang nomor satu, ya mestinya disebut situ. Ini apa namanya gugatan pra peradilan untuk perkara nomor satu, umpamanya seperti itu, gitu. Ya, bisa seperti itu. Nah, karena ini tidak jelas nomor satu atau nomor dua, maka kemudian hakim memilih untuk menyatakan bahwa gugatannya adalah obskur atau kabur, gitu, tidak jelas nomor satu apa nomor dua, gitu, yang akan diajukan. Nah, karena itu gugatan dinyatakan atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Artinya hakimnya belum masuk ke substansi perkaranya, belum masuk pada persoalan apakah KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka itu sudah memenuhi syarat bukti atau tidak. Belum masuk ke sana, gitu. Belum masuk ke ranah itu. Gitu. Jadi baru mempersoalkan bahwa permohonan Hasto itu belum memenuhi syarat. Begitu, Mas. Oke, berarti istilahnya dalam simpelnya seperti baru masuk gerbang sudah ditolak seperti itu ya, Bang Fikar? Bukan ditolak, ya. Jadi Tidak beda diterima nih. maksud kami. Iya, jadi dalam apa terminologi yuridis itu beda antara tidak diterima dengan ditolak. Kalau tidak diterima itu artinya secara prematur permohonannya itu tidak memenuhi syarat. Tapi kalau ditolak itu pokok perkara substansinya sudah diperiksa bahwa KPK menetapkan sebagai tersangka tapi buktinya kurang. Nah, atau tapi buktinya lengkap, kemudian gugatan atau permohonannya ditolak. Nah, itu sudah masuk ke pokok persoalannya gitu. Tapi kalau tidak diterima itu belum masuk, belum mempersoalkan pokok persoalan pokoknya gitu. Nah, baru persyaratan mengajukannya saja. Jadi baru persyaratan mengajukan permohonannya saja dinyatakan permohonannya tidak memenuhi syarat karena itu tidak diterima. Begitu. Oke, jadi sekarang jelas ya Bang Fikar, jadi publik menjadi tahu apa bedanya di pra peradilan kalau tidak diterima dan ditolak itu seperti apa, begitu ya Bang Fikar ya? Betul. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa ini tidak diterima oleh pengadilan seperti itu. Lalu berarti ini kan KPK belum, maksud kami pengadilan belum masuk ke ranah inti perkaranya dari gugatan yang diajukan oleh Hasto. Artinya ini kan kemarin dari tim hukum Hasto kan datang ke pengadilan untuk menguji dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam penetapan tersangka seperti itu. Berarti ini belum bisa ada ke sana ya Bang ya. Berarti belum ada ranah dari pengadilan untuk mencari tahu apakah ada penyalahgunaan kekuasaan di sana, berarti belum sampai ke sana ya. Belum. Nah, konsekuensinya dari dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hasto masih bisa mengajukan ulang, gitu, mengajukan kembali pra peradilan mengenai hal itu, gitu. Ya, cuma tadi permintaannya harus jelas dalam perkara yang mana diajukan pra peradilan. Nah, tapi kalau sudah ditolak itu nggak bisa lagi, ya, tidak bisa lagi itu apa pra peradilan diajukan karena substansinya sudah diperiksa gitu. Nah, karena ini substansi belum diperiksa dan putusannya tidak dapat diterima, bisa diajukan ulang itu pra peradilan sepanjang perkara Hastonya ini, perkara pokoknya ini belum diajukan ke pengadilan, belum diadili gitu loh. Tapi kalau sudah begitu apa kemudian kalau kemudian diulang gugatan apa permohonan pra peradilannya, tapi tiba-tiba perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, tiba-tiba besoknya ada sidang, maka perkara pra peradilan ini dengan sendirinya gugur. Gitu. Jadi gugurnya pra peradilan itu karena sudah disidangkan pokok perkaranya. Begitu. Baik, lalu Anda mengatakan bahwa Hasto masih berkemungkinan untuk mengajukan kembali. Apa yang sebenarnya harus dilakukan Hasto agar nanti gugatannya itu bisa diproses oleh pihak pengadilan lagi? Apa yang harus diperbaiki dan disiapkan oleh timnya? Iya, ya sebenarnya argumennya Hasto sudah masuk ke arah itu, ya. Ada abuse of power ketika menetapkan gitu. Nah, harusnya dirinci kan gini, apa
penegak hukum ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka Hmm. itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Nah, begitu Hmm. bunyi bunyi ketentuannya di dalam KUHP tuh seperti itu. Nah, lalu orang meraba-raba, seperti apa bukti permulaan yang cukup? Nah, kemudian ada orang mengajukan, karena kan gini, bukti permulaan yang cukup itu kan menjadi relatif gitu. Artinya memang berpotensi untuk disalahgunakan gitu. Karena pengertian cukup tuh berapa atau bagaimana kan gitu. Nah, kemudian ada orang mengajukan pemohon ke Mahkamah Konstitusi minta diperjelas nih aturan ini. Apa Hmm. sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup? Nah, oleh Mahkamah Konstitusi diperjelas melalui putusannya. Saya lupa tahun berapa, ada 6 tahun ke belakang lah. Itu yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah minimal ada 2 alat bukti. Nah, jadi udah jelas sekarang. Ketika penegak hukum menetapkan orang sebagai tersangka, minimal dia sudah punya 2 alat bukti. Alat bukti itu apa saja? Alat bukti itu bisa keterangan saksi, ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, bisa keterangan ahli, bisa bukti surat, ya, bisa juga gabungan antara 2 bukti, ya, atau juga keterangan tersangkanya gitu ya, atau gabungan 2 bukti yang menimbulkan satu persangkaan. Umpamanya ada 2 atau 3 orang saksi yang membuat pernyataan, yang membuat kesaksian, yang jika dihubungkan maka akan mengacu pada kesimpulan bahwa orang ini harus jadi tersangka. Nah, itu namanya persangkaan. Nah, jadi alat bukti di dalam KUHP itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, persangkaan, dan keterangan tersangka. Nah, karena tersangkanya sekarang sedang mengajukan, maka cuma 4. Hmm. Jadi alat apa? Saksi, ahli, alat bukti surat, dan persangkaan. Nah, itu yang harus dipenuhi. Kalau kalau kemudian apa namanya Hasso akan mengajukan lagi. Waktunya adalah sebelum perkara ini dinaikkan ke pengadilan. Begitu. Oke, jadi ada batas waktunya ya, Bang ya? Ya, Hmm. Oke, lalu bicara soal bukti Bang Fikar, ini kan kemarin kubu Hasto mengklaim katanya sudah punya lebih dari 100 bukti yang dibawa Hasto ke pengadilan. Berarti bukti-bukti yang disampaikan ini belum bisa meyakinkan hakim seperti itu. iya. Nah, itu yang jadi soal. Hmm. Seperti saya katakan tadi, ya. Jadi hakim punya 2 pilihan. Hmm. Dia memeriksa substansi permohonannya, dia juga bisa memeriksa syarat permohonan. Nah, hakim memilih ya untuk memutuskan itu, dia memilih syarat permohonannya yang belum terpenuhi, yaitu kabur. Ini permohonan 1 apa 2 menurut hakim ya, ditafsir seperti itu. 1 apa 2, ini tidak jelas nih permohonannya yang mana. Nah, karena itu kemudian hakim dengan memilih itu kemudian menyatakan gugatannya tidak dapat diterima. Nah, tapi kalau hakim masuk ke dalam substansinya atau pokok perkara dari permohonannya, gitu ya, maka dia harus memeriksa apakah KPK ketika menetapkan Hasto sebagai tersangka itu sudah memiliki alat bukti minimal ada 2. Nah, itu yang diperiksa itu. Nah, tapi ternyata hakim tidak mau masuk ke sana, gitu ya, tidak mau masuk ke sana. Nah, bahwa di dalam pra peradilan itu Hasto apa namanya Hasto mengeluarkan banyak alat bukti, gitu ya. Nah, bahwa ada abuse apa segala macam. Nah, itu yang apa menjadi pertanyaan. Karena kalau sangat mungkin kalau bukti itu diperiksa, gitu ya, bukti itu diperiksa, maka sudah masuk kepada pokok perkara. Apa namanya perdebatannya akan masuk Hasto salah apa tidak. Padahal itu bukan wewenang forum pra peradilan, bukan. Hmm. Itu nanti di pokok perkaranya persoalannya Hasto itu bersalah atau tidak gitu ya. Tetapi apa namanya di sini adalah sah tidak penetapannya. Ada 2 alat bukti yang cukup atau tidak gitu. Nah, itu yang dipersoal yang harusnya diperiksa seperti itu. Begitu. Oke, ini kan dari kubu Hasto juga sudah mengomentari hasil dari pengadilan hari ini ya Bang. Dan mengatakan bahwa putusan pra peradilan ini merupakan bagian dari pelecehan proses persidangan. Katanya seperti itu. Bagaimana menurut Bang Fika? Nah, di pengadilan itu isinya adalah tafsir, Hmm. ya. Aturannya sama, ya, aturannya sama, tapi bisa ditafsir oleh pemohon,
bisa ditafsir oleh jaksa, bisa ditafsir oleh penegak hukum lain, termasuk juga bisa ditafsir oleh hakim. Nah, jadi yang paling akhir adalah tafsiran hakim, gitu. Aturannya sama, gitu. Ya, aturannya sama. Cuma dilihat dari perspektif masing-masing, perspektif pemohon, perspektif KPK, dan perspektif hakimnya. Nah, kalau dilihat dari perspektif itu, maka semua semua pihak ya pasti akan menyatakan buktinya cukup kuat, buktinya sudah memenuhi syarat, gitu. Ya, buktinya menyatakan seperti itu. Pasti itu semua seperti itu. Ya, karena memang semua pihak punya kesempatan. Tetapi yang akhirnya memutuskan adalah berdasarkan keyakinan hakimnya. Apakah hakim berdasarkan minimal 2 alat bukti itu dia mendapat keyakinan ya bahwa seseorang itu bersalah, bahwa KPK itu abuse of power ketika menetapkan Hasto. Nah, itu yang menjadi kewenangan hakim. Hakim yang menyimpulkan itu, gitu. Nah, tapi dalam perkara ini hakim nggak mau masuk ke situ, bukan nggak mau, belum mau masuk ke sana, ya. Dia masuknya ke soal persyaratan permohonannya. Permohonannya aja tidak memenuhi syarat, gitu. Ini kabur nih, diajukan dua-dua seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena itu kemudian permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi seperti saya katakan tadi, karena tidak dapat diterima, maka pemohonannya bisa diajukan ulang, gitu. Begitu. Oke, lalu ini kan nanti pasti kita juga akan menunggu ya apakah dari pihak Hasto nih akan mengajukan ulang atau tidak, dan seandainya mengajukan ulang berarti nanti ada potensi ya Bang atau peluang nanti bisa diterima, dan apa dugaan adanya abuse of power ini terbukti, bisa jadi seperti itu ya Bang Fikar ya? Ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, gitu Hmm. ya. Jadi bisa diajukan ulang Hmm. sebelum perkara pokoknya ya Hmm. Hasto disidangkan, ya sebelum perkara pokoknya masuk ke pengadilan dan disidangkan. Nah, itu masih bisa diajukan ulang. Nah, kemungkinannya Hasto harus membuktikan atau pihak Hasto harus membuktikan bahwa ketika ditetapkan dia sebagai tersangka, ya itu ada prosedur yang salah, gitu, Hmm. ya. Salah satu prosedur yang salah adalah itu tadi soal alat bukti, gitu ya. Soal apakah dia pernah dipanggil sebagai saksi, soal apakah intinya adalah prosedur yang dipersoalkan, itu prosedur, bukan persoalan apakah KPK itu salah atau tidak dalam, bukan itu. Itu nanti dibuktikan waktu sidang di pokok perkaranya. Tetapi apakah prosedur yang dilakukan oleh KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka itu sudah cukup sah atau tidak? Sudah cukup memenuhi aturan perundang-undangan atau tidak? Nah, itu yang diuji. Jadi proses sebenarnya yang diuji itu proses, bukan bukan tindak pidananya, belum masuk ke sana, gitu. Nah, kan KPK tinggal bukan tinggal, maksud saya bisa menyatakan kita sudah memanggil umpamanya Hasto sebagai saksi berkali-kali, umpamanya iya kan. KPK sudah mempunyai alat bukti yang cukup, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan apa. Nah, itu yang bisa diterangkan oleh KPK, gitu. Nah, soal apakah alat-alat bukti itu kalau diadu bisa meyakinkan atau tidak, gitu ya. Mungkin pertanyaan yang mengganjal di pihak Hasto itu, kenapa ketika siapa itu yang orang KPU yang sudah dihukum itu, ya, eh, aduh siapa namanya? Komisioner KPU betul. Nah, komisioner Hmm. itu ketika dia disidangkan, kenapa Hasto tidak tetapkan sebagai tersangka? Kalau Ya. memang dia tersangkut. Nah, itu yang mungkin pertanyaannya pihak Hasto, gitu ya. Ini bahkan Hasto komisionernya sudah dihukum, sudah masuk, sudah keluar lagi, baru kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini yang menjadi soal, gitu. Nah, tapi menurut perspektif hukum pidana, sepanjang tindak pidananya belum daluarsa, ya Hmm. nggak ada masalah sebenarnya. Ya, daluarsa itu artinya sudah tidak secara waktu itu sudah tidak bisa dijalankan lagi. Umpamanya tindak pidana yang ancaman hukumannya 1 tahun, umpamanya ya, sampai dengan 1 tahun, daluarsanya 6 bulan.
gitu. Kalau tidak dituntut dalam 6 bulan, maka dia nggak bisa dituntut lagi. Hmm. Nah, yang paling maksimal adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya hukuman seumur hidup atau hukuman mati, gitu ya, atau 20 tahun, gitu ya. Maka daluarsanya itu adalah 13 tahun. Nah, itu daluarsanya 13 tahun menurut KUHP, ya. Nah, itu yang menjadi ukuran gitu. Jadi sepanjang belum daluarsa, seseorang itu masih bisa diajukan proses pidananya yang belum diproses sebelumnya. Begitu. Oke. Ada mengatakan bahwa ini tadi masih bisa diajukan kembali oleh Hasto seperti itu dan batasnya ketika intinya sampai belum ini ya sampai belum disidangkan oleh KPK seperti itu perkaranya ya. Dan kita tahu bahwa sekarang Hasto sendiri masih belum ditahan oleh KPK seperti itu Bang Fikar. Seandainya nanti Ya. KPK di tengah-tengah ini berjalan menahan Hasto, apakah itu mengganggu pra peradilan yang diajukan timnya? Oh tidak, ya itu tadi yang saya bilang. Hmm. Apa pra peradilan itu adalah upaya untuk menguji apakah penegak hukum termasuk KPK ketika dia melaksanakan upaya paksanya, Hmm. ya itu sah atau tidak, memenuhi syarat enggak, atau memenuhi prosedur yang diharuskan oleh undang-undang atau tidak. Nah, kan itu yang diuji gitu. Ya. Apakah umpamanya seseorang itu sudah pernah dipanggil sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil sebagai saksi, dipanggil didengar keterangannya. Ya, itu yang diuji itu gitu. Jadi prosedur penetapannya gitu. Jadi bukan perdebatan tidak pada pokok perkaranya, tidak pada apakah Hasso ini melakukan tindak pidana atau tidak, bukan, tetapi lebih pada prosedurnya. Nah, karena itu kemudian kalau KPK atau penegak hukum itu sudah memiliki alat bukti yang cukup, gitu ya, minimal dua itu tadi, umpamanya keterangan dua orang saksi, saksi tambah ahli, saksi tambah surat, umpamanya ya. Nah, karena itu ditetapkan begitu, minimal harus ada dua. Kalau belum ada dua nggak boleh ditetapkan atau tidak sah itu penetapannya. Nah, itu yang ditekankan oleh aturan seperti itu sehingga bisa terjamin dua-duanya. Di satu sisi negara dalam hal ini penegak hukum apakah polisi, kejaksaan atau KPK punya kewenangan menerapkan upaya paksa, di sisi yang lain warga negara ini dihormati hak asasi manusianya, dihormati hak-haknya gitu. Jadi ketika dia ditetapkan pun gitu ya sebagai tersangka, dia tetap juga harus dihormati. Nah, soal apakah kemudian upaya paksanya diterapkan atau tidak, umpamanya ditangkap atau ditahan atau tidak, nah itu tergantung kepada kewenangan dari penegak hukumnya. Apakah kan ada dua, ada tiga ya prasyarat orang itu kenapa harus ditahan gitu ya. Yang pertama umpamanya yang pertama itu yang paling pokok adalah dia tidak mengulangi perbuatannya. Yang kedua, dia tidak akan menghilangkan barang bukti, gitu, ya. Nah, yang ketiga itu dia eh, tidak menggunakan barang bukti yang ada, umpamanya untuk melakukan tindak pidana lagi, gitu. Dan itu yang jadi ada kalau dikhawatirkan dia melarikan diri, yang ketiga, ya dikhawatirkan melarikan diri. Jadi ada tiga, menghilangkan alat bukti, melarikan diri, ya, kemudian menukar alat bukti dan sebagainya. Nah, kalau itu ada kekhawatiran itu, maka penegak hukum bisa melakukan upaya paksa, menahan, ya, nangkap atau nahan, gitu, ya, atau bahkan menyita barang, ya. Nah, kalau ada kekhawatiran itu, nah karena itu menjadi subjektif sifatnya, tergantung pada penegak hukumnya, ya, pada penyidiknya, itu pada penuntutnya untuk melakukan itu, mau melakukan penangkapan atau penahanan atau tidak. Nah, itu tergantung karena itu menjadi kewenangan penegak hukum sepenuhnya. Batasannya adalah tindak pidananya 5 tahun ke atas, gitu. Jadi yang tindak pidana ancaman hukumannya 5 tahun ke atas itu bisa dilakukan upaya paksa penahanan. Tapi yang 5 tahun ke bawah, gitu ya, kecuali undang-undang tertentu itu nggak bisa. Ya, jadi orang tidak akan ditahan kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, ya, atau tidak melanggar undang-undang tertentu yang walaupun ancamannya di bawah 5 tahun bisa ditahan atau bisa dilakukan upaya paksa. Begitu, Man.
Oke, kalau Anda melihat dari perkara Hasto ini, Bang, ini kan sebenarnya kalau ditarik kan memang panjang seperti itu ya, dari kasus Harun Masiku 2019 seperti itu ya. Dan kalau Anda Ya. sendiri memprediksi kasus ini akan, apakah KPK akan butuh waktu yang lama untuk merampungkan bukti-bukti sehingga nanti disidangkan atau seperti apa? Mengingat ini kan sudah rentetannya udah cukup panjang. Kalau Bang Fikar sendiri menganalisisnya seperti apa? Ya, kalau menurut saya ya apa namanya KPK dengan berani menetapkan Hmm, Hasto itu sebagai tersangka, dia sudah memiliki cukup alat bukti. oke. Saya kira tidak hanya dua itu. Ya, Hmm, bukti-bukti yang dimiliki KPK itu pasti lebih dari dua. Karena itu kemudian dia berani menetapkan. Ya, nah, dua itu kan batas minimal. Ya, batas minimal seorang ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi saya yakin KPK juga pasti berhati-hati, ya, pasti tidak sembarangan, ya, menetapkan Hasso. Apalagi kan Hasso juga bukan orang sembarangan juga. Ya, artinya dia bagaimana juga tokoh masyarakat, ya, sekjen partai yang cukup besar gitu ya. Nah karena itu kemudian prosesnya gitu ya eh, langsung atau tidak langsung sangat mungkin ada apa namanya ada intervensi-intervensi politik dan sebagainya itu sangat mungkin gitu ya. Tapi saya tidak menyangka itu, tapi kemungkinannya itu sangat besar seperti itu. Sampai kenapa baru ditetapkan sekarang gitu ya, hmm. bukan ditetapkan bersama-sama Harun Masiku atau komisioner KPK yang menerima suapnya kan begitu kan, ada salah satu apa sangkanya ada suap juga kan. Nah, kenapa tidak waktu itu? Nah, bisa jadi ada faktor lain ya, apakah itu faktor politik atau faktor komisioner KPK-nya dan sebagainya dan sebagainya. Begitu. Oke, terakhir Bang Fikar, apa nanti prediksi Anda? Ini kan ibaratnya dari kubu Hasto sama-sama dan KPK sama-sama berlomba untuk ini mengumpulkan alat bukti si Hasto untuk mengajukan kembali ke pra peradilan, sementara KPK untuk disidangkan seperti itu. Kalau menurut analisis Anda ini akan siapa nanti yang lebih cepat berpacu dengan apa namanya proses ini? Iya, kalau ya apa relatif saja gitu ya, siapa yang lebih cepat gitu ya. Saya kira dari kubu Hasto juga pasti akan menggunakan kesempatan baik ini sebaik-baiknya gitu ya. Demikian juga saya kira KPK tidak main-main gitu ya. Artinya ketika dia sudah menetapkan sebagai tersangka, maka proses-proses selanjutnya sudah mulai ada dilakukan gitu. Nah, saya kira juga apa namanya mengumpulkan alat bukti kan begini, mengumpulkan alat bukti, tindak pidananya menjadi terang, lalu ditetapkan sebagai tersangka, lalu kemudian diproses, gitu. Nah itu yang sedang dilakukan. Nah dan itu saya kira proses itu sedang dilakukan oleh KPK. Nanti tinggal soal siapa yang lebih cepat, umpamanya ya. Nah karena itu ada batasan itu tadi. Peradilan masih bisa diajukan sepanjang belum diajukan ke pengadilan perkaranya. Nah, jadi masih ada kesempatan bagi Hasto di satu sisi yang lain ada kesempatan bagi KPK untuk mempercepat perkara ini maju ke pengadilan. Begitu. Oke, jadi kesimpulannya Hasto, PR-nya bagi tim Hasto harus lebih memperjelas lagi apa yang pengen diajukan ke peradilan, Pra seperti itu ya, ke peradilan. pengadilan, Ya, seperti itu ya Bang Fikar. betul, betul. Hmm. Jadi harus jelas perkara mana gitu. Hmm. Oke, oke. Baik, kita tunggu bersama ya Bang Fikar ya, apakah nanti Oke. kubu Hasto akan mengajukan ulang dan apakah nanti pengadilan akan menerimanya atau justru menolaknya, kita tunggu bersama-sama Bang Fikar ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bang Fikar atas bincang-bincangnya malam ini terkait gugatan pra peradilan Hasto yang sudah diputuskan oleh pengadilan hari ini. Dan saya Agung Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.